asam basa ya. Teori asam basa ini Ibu jelaskan secara singkat agar bisa memuat ketiga teori, yaitu teori yang pertama yang sudah kita ketahui adalah teori Arrhenius ya. Teori Arrhenius ini adalah kata kuncinya, dia menyebutkan bahwa asam itu adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+ atau di beberapa buku dituliskan ion H3O+, ion hidronium ya, dalam larutannya ya. Dimana di sini kata kuncinya adalah dia menggunakan pelarut air, jadi akan menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam pelarut air ya. Kemudian bagaimana dengan basa? Basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida dalam larutannya, dengan catatan tadi di dalam larutan itu pelarutnya adalah air. Nah, di sini konsep penting dari teori Arrhenius ya. Kemudian selain itu di dalam teori Arrhenius ini yang penting lagi adalah air, zat-zat atau spesies yang ada dalam asam dan basa itu dia akan mengalami yang namanya ionisasi ya, mengalami ionisasi. Kita coba tuliskan, misalnya ada HCl, maka dia akan terionisasi menjadi H+ dan Cl- ya. Kemudian ada lagi H2SO4, asam sulfat, dia akan terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 3-. Ada lagi misalnya asam fosfat 3H+ dan PO4, di sini 2- ya, 3-. Oke. Ya. Nah, di sini kita bisa golongkan juga asam yang ada di teori Arrhenius ini tergolong lagi menjadi yang namanya asam monoprotik. Ya, monoprotik artinya hanya ada melepas terionisasi menjadi satu buah atom H. Diprotik karena ada 2 atom H, dan triprotik ya. Diprotik dan triprotik ini tergolong poliprotik ya. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan basa ya? Bagaimana dengan basa? Misalnya di sini NaOH ya, CaOH 2 kali ya, maka yang namanya basa Arrhenius dia akan terionisasi menjadi ion OH- ya, terionisasi menjadi logam ya, dan OH- menjadi logam, kalsium, Ca12 dan 2 OH-. Nah, seperti itu untuk teori Arrhenius. Kemudian kita beralih ke teori Brownstedt-Lowry ya. Pada teori Brownstedt-Lowry ada istilah ya, pasangan asam dan basa konjugasi ya, ada juga pasangan basa dan asam konjugasi. Nah, ya bagaimana menentukannya? Jadi biasanya teori Brownstedt-Lowry ini reaksi asam dan basanya berupa persamaan reaksi
kita akan menentukan mana yang berperan sebagai asam dan basa ya. Kita tuliskan dulu definisinya. Jadi menurut teori Bronsted-Lowry itu asam adalah yang mendonorkan proton dalam hal ini adalah H+, ya. Kemudian basa, kebalikannya dari donor, dia adalah akseptor, menerima proton atau H+, ya. Oke, kita beri contoh ya. Misalnya seperti ini. HNO3 direaksikan dengan H2O ya, menjadi H3O+ ditambah NO3- ya. Perhatikan reaksi berikut. Kita akan menentukan yang mana asam, yang mana basa ya. Jadi posisi asam dan basa ini dia posisinya ada di bagian reaktan ya, atau di sebelah kiri, dan basa serta asam konjugasi posisinya ada di sebelah kanan atau di bagian produk ya. Oke, jadi tadi sesuai konsepnya asam itu adalah yang mendonorkan proton ya. Jadi pasti asam itu punya H di sana ya. Kita lihat pada reaktan ini dua-duanya punya H ya. Yang mana yang sebagai asam ya? Jadi yang sebagai asam di sini adalah HNO3. Kenapa? Dia mendonorkan satu buah H-nya ke siapa? Ke H2O ya, ke sebelah sini. Jadi didonorkannya cuma dalam wilayah yang sama dalam reaktan ya. Nah, berarti yang menerima adalah H2O, dia sebagai basa. Bagaimana kita tahu HNO3 itu sebagai asam? Karena setelah reaksi HNO3 dia berkurang hanya menjadi NO3- ya. Jadi asam HNO3 setelah didonorkan menjadi NO3-, maka pasangan asam ini adalah NO3-nya adalah basa konjugasi. Sedangkan pasangan dari basa yang menerima setelah diterima bertambah H-nya menjadi H3 ya. Ini adalah asam konjugasi. Nah, seperti itu ya. Jadi teori Bronsted-Lowry ini adalah menjelaskan sifat asam basa pada reaksi yang sifatnya reversible ya, reaksi yang bisa balik ya. Nah, Ibu akan kasih satu reaksi lagi ya. Bisa kita lihat di sini H3O, kita beberapa reaksi di sini. H3O+ ditambah F- menjadi HF ditambah H2O. Oke. Dari sini jelas kita sangat mudah bisa menentukan yang mana asam. Jelas adalah H3O+ karena dia punya H ya. F- tidak mungkin dia sebagai asam karena tidak memiliki H untuk didonorkan ya. Jadi di sini H3O+ sebagai asam ya. F- jelas sebagai basa karena dia mendonorkan satu buah H+ di sini ya. Nah, maka asam pasangannya adalah setelah berkurang menjadi basa konjugasi, dan asam F- menjadi bertambah jadi asam konjugasi ya, seperti itu. Nah, satu buah reaksi lagi. Nah, ini ada zat yang dia bisa berperan sebagai asam juga sebagai basa ya. Jadi pada reaksi ini kita bisa melihat ada dua zat sekaligus, ini air ya. Reaksinya menjadi H3O+ ditambah OH-. Nah, dalam hal ini adalah dia reaktannya sama ya. Jadi yang manapun
dia bisa berperan, maksudnya di sini dia bisa berperan sebagai bisa bersifat asam atau basa, ya. Asam atau basa ini yang dinamakan dengan sifat amfoter, ya. Salah satunya air. Air merupakan zat amfoter yang bersifat khas, ya, dan memiliki reaksi antara dua molekul air ini akan menghasilkan ion hidronium, ya. H3O+ itu adalah hidronium dan OH- adalah ion hidroksida, ya. Nah, seperti itu. Bagaimana di sini Bu akan mengulas sedikit tentang kelemahan dari teori Arrhenius, ya. Kalau teori Arrhenius ini pelarutnya adalah terbatas hanya air, ya. Sedangkan teori Bronsted-Lowry ini dia bisa menggunakan pelarut yang bukan air, ya. Tetapi di sini ini kelebihannya tadi, ya. Tetapi teori Bronsted ini dia punya kelemahan, ya. Kenapa? Karena tidak dapat menjelaskan di sini kelemahannya, ya. Kelemahannya dari teori Bronsted-Lowry adalah tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan, ya. Jadi bagaimana kalau reaksi asamnya tidak melibatkan transfer proton atau H, ya. Nah, ini tidak bisa, ya. Sedangkan kelemahan dari teori Arrhenius, ya, kelemahan dari teori Arrhenius adalah hanya untuk pelarut air saja, ya. Bagaimana dengan seandainya pelarutnya pelarut organik, maka teori Arrhenius tidak bisa menjelaskan, hanya pelarut air. Nah, seperti itu, ya. Berikutnya kita akan bahas teori yang ketiga, yaitu teori Lewis, ya. Oke. Teori Lewis di sini menyebutkan bahwa asam itu adalah, menurut Lewis, akseptor. Ya, akseptor itu adalah penerima dari pasangan elektron. Jadi di sini yang digunakan adalah pasangan elektronnya. Kemudian basa adalah kebalikannya, donor pasangan elektron, ya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan pasangan elektron, ya. Jadi teori Arrhenius ini lebih luas dibandingkan dua teori sebelumnya, yaitu Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Kenapa? Karena spesies apapun yang dapat menerima pasangan elektron bebas, ya, yang menerima, maka itu disebut dengan asam. Dan spesies apa saja yang bisa mendonorkan pasangan elektron, ya, maka dia bisa disebut dengan basa, ya. Nah, di sini misalnya Ibu kasih contoh, ya, ada reaksi antara BF3 dan F-, ya, maka menghasilkan BF4-, ya. Kita akan melihat penggambarannya berdasarkan teori Lewis, yaitu menggunakan pasangan elektron. B kita tahu merupakan golongan 3, ya, maka dia memiliki 3 elektron valensi F, ya. F elektron valensinya 1, langsung berikatan, direaksikan dengan F-, ya. F golongan 7A berarti dia punya 7 elektron valensi, tapi karena bermuatan min maka menjadi 8, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Nah, maka satu buah pasangan elektron
didonorkan ke B. Kenapa? Karena ini belum yang namanya aturan oktet, masih ada 6 ya. Nah, jadi seperti ini. Maka bisa dituliskan seperti ini ya. Nah, ya. Jadi kita tahu yang mendonorkan siapa, yang mendonorkan F-min, maka ini bertindak sebagai basa, F-minnya, BF3-nya sebagai asam Lewis. Nah, seperti itu ya. Sebagai latihan ya, silahkan kalian coba secara mandiri dulu beberapa soal berikut ya. Oh ya, selain itu teori Arrhenius ini juga mempunyai beberapa perluasan ya. Jadi teori Arrhenius ini memiliki perluasan teori, itu ada ibu sampaikan di modul, di mana senyawa oksida ya, baik oksida asam maupun oksida basa, itu yang dilarutkan dalam air itu juga bisa bersifat, ada yang bersifat asam dan bersifat basa, makanya dikenal dengan oksida asam dan oksida basa ya. Nah, seperti itu. Sekarang silahkan kalian kerjakan beberapa soal berikut ya. Soal yang pertama adalah senyawa berikut yang tergolong basa Arrhenius. Ini soalnya campur ya, ada yang esai, ada yang pilihan ganda ya. F3, NH3, KOH, NaCl, dan HNO3 ya. Soal yang kedua ya, ini terkait dengan teori Bronsted-Lowry ya. Tentukan dari spesi berikut mana yang berperan sebagai pasangan asam basa konjugasi ya. Ada dua reaksi, HCO3- ditambah HCO3- H2CO3 plus CO3 domain. Reaksi yang kedua, H2PO4- ditambah NH3 berkesetimbangan menjadi HPO4 2- ditambah NH4+ ya. Kemudian soal yang ketiga terkait dengan teori Lewis ya. Berikut ada reaksi ya. Reaksi terkait teori Lewis, O2- ditambah SO3 menjadi SO4 2- ya. Tuliskan strukturnya dan ya, tuliskan strukturnya yang memuat pasangan elektron atau struktur Lewisnya. Kemudian tentukan
spesies mana yang berperan sebagai asam dan basa Lewis ya. Oke, soal yang keempat, di sini terdapat beberapa spesies atau zat. Tentukan yang berperan sebagai asam dan basa monoprotik ya. Ada NH4OH, ada H3PO4, ada HClO2, dan ada BaOH 2 kali. Nah, berikut itu adalah beberapa soal yang bisa kalian pelajari. Video berikutnya akan kita lanjutkan dengan perhitungan asam basa yang bersifat lemah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.